Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari menceritakan satu kisah datang dari Atha bin Yasar, di mana telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas, di mana laki-laki ini melamar seorang perempuan. Fa'abat, tapi perempuan yang dia lamar ini menolak lamarannya. Sementara laki-laki ini sangat berharap untuk menikahi perempuan tersebut, sehingga cinta laki-laki ini orang sering istilahkan dengan bertepuk sebelah tangan. Selang beberapa waktu, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki yang lain melamar perempuan itu. Fa'ahibbahu ayyunkihaha. Laki-laki ini mau melamar dia dan perempuan itu pun mau menerima lamaran laki-laki kedua tersebut. Fagharartu, aku pun cemburu. Faqataltuha, perempuan itu saya bunuh. Dia ceritakan kepada Ibnu Abbas. Fahalli taubatun, lalu saya menyesal. Dan dia bertanya kepada Ibnu Abbas, fahalli taubah, apakah masih ada taubat untukku? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma balik bertanya kepada laki-laki ini, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Mendengar jawaban dari Ibnu Abbas, Atha bin Yasar heran. Yang membuat dia heran, ketika laki-laki yang telah membunuh perempuan ini bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah masih ada taubat bagiku? Tetapi Ibnu Abbas malah balik bertanya, apakah ibumu masih hidup? Lima sa'altahu an hayyatu ummihi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau bertanya tentang apakah ibunya masih hidup? Ibnu Abbas menjawab, la adri, la a'lamu. Aku tidak tahu kebaikan apa yang mesti dia lakukan untuk menutupi kesalahannya,
melebihi kebaikan dia kepada ibunya. Aku tidak tahu apa yang lebih utama baginya, sehingga kesalahannya dimaafkan oleh Allah dengan membunuh perempuan itu melebihi berbuat baik kepada ibunya. Ibadallah, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat pantas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, kepada siapa aku berbuat baik wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Summaman, setelah itu kepada siapa? Ummuka, ibumu. Summaman, lalu kepada siapa? Ibumu. Setelah beliau menjawab 3 kali, summaman, kepada siapa lagi? Bapakmu. Kenapa ya ibadallah? Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf ayat ke-15, ada satu perkara atau beberapa perkara yang telah dilakukan oleh ibu kita yang tidak dilakukan oleh bapak kita, dan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak terhadap anak kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan antara kebaikan bapak dan ibu 1:3, bahkan dalam riwayat yang lain 4:1, karena ibu kita hamil dalam rentan waktu yang sangat panjang, 9 bulan dia menderita, dia kesusahan. Di dalam Al-Quran surah Luqman disebutkan oleh Allah, wahnan ala wahnin, lelah di atas kelelahan. Sesudah itu dia melahirkan kita yang tidak bisa kita lakukan. Antara hidup dan mati perjuangannya. Bahkan Rasulullah SAW menjamin syahid bagi seorang ibu yang meninggal saat melahirkan. Syahid ganjarannya. Bahkan jika ada pilihan, seorang ibu ditawarkan, ibu memilih selamat atau bayinya yang selamat, ibu akan memilih lebih baik saya mati asal anak saya lahir. Lebih baik saya mati asal bayi saya keluar dengan selamat. Wa fisaluhu fi amain. Dia membesarkan kita 2 tahun. Makanya dalam penelitian, ketika bayi itu nangis tengah malam, yang pertama bangun tengah malam itu seorang bapak. Kenapa ya ibadallah? Karena ibu kita lelah di siang hari, lelah merawat kita. Berat baginya untuk bangun. Tetapi ketika seorang bapak tidak bisa mendiamkan bayi itu, ibu pun harus terbangun. Dia rela melepaskan istirahatnya untuk merawat kita. Maka saya tidak tahu, kata Ibnu Abbas, kebaikan mana lagi yang mesti dia lakukan agar dosa membunuh perempuan yang dia cintai itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setelah dia masuk Islam, adalah orang yang paling sedih dalam hidupnya.
Satu sisi dia bahagia masuk Islam, tapi dia sedih karena dia mendapati ibunya belum masuk Islam. Setiap hari dia doakan ibunya agar dapat hidayah. Hingga hampir putus asa dia meminta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan ibunya pun masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Imam Al-Bukhari meriwayatkan satu kisah indah. Sahabat Abu Hurairah, dia tidak akan keluar dari rumahnya sebelum dia berdiri di depan pintu kamar ibunya. Assalamu alayka ya ummah. Dia tidak akan keluar dari rumahnya beraktivitas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersamai Nabi dalam halaqatul ilm, sebelum dia berdiri di depan pintu kamar ibunya. Assalamu alayka ya ummah. Selamat untukmu wahai ibuku, karena engkau telah merawatku di waktu kecil sampai saya besar seperti ini wahai ibuku. Apakah kemudian dia akan keluar rumah? Belum. Dia tidak keluar sebelum dia mendengar jawaban dari ibunya, ibu yang paruh baya itu. Assalamu alayka ya bunayya. Selamat untukmu wahai anakku, karena engkau telah berbuat baik kepadaku di usiaku yang senja seperti ini. Selamat untukmu wahai anakku, engkau berbuat baik kepadaku di usiaku senja seperti ini. Setelah dia menjawab, barulah Abu Hurairah masuk rumah, keluar rumahnya. Begitu dia akan masuk rumah, dia tidak akan beraktivitas di rumahnya sebelum ungkapan yang sama dia sampaikan kepada ibunya. Assalamu alayka ya ummah. Selamat untukmu wahai ibuku. Engkau telah merawatku, engkau telah membesarkanku. Selamat untukmu wahai anakku, karena engkau berbuat baik kepadaku di usia senjaku. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik, kata Imam Al-Bukhari, meskipun barangkali ada di antara kita, ada di antara jamaah yang di hadapan saya ini, ada yang dulu waktu kecil tidak terperhatikan oleh bapak ibunya. Dan ini kasusnya tidak sedikit. Bapak ibunya menghilang. Atau mungkin dia tidak bisa merawat, dia tidak bisa membesarkan. Dia kasih kepada orang lain. Bapak ibunya tidak peduli kepada dia. Sampai dia sukses menjadi anak yang hebat. Keadaan seperti itu tidak menjadi penghalang kita tetap berbuat baik kepada mereka, meskipun zalim kepada anaknya. Sehingga ada satu hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya di pagi hari, muhtasiban ilallah, yang dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan Allah panjangkan umurnya, akan dibukakan pintu surga baginya, akan dipermudah rezekinya oleh Allah Rabbuna tabaraka ta'ala. Wa in kana kafira, meskipun bapak ibunya dalam kondisi kafir, au zalima, atau bapak ibunya zalim kepada anaknya. Ibadallah, sahabat Abdullah, putra gembong munafik Abdullah Ubay bin Salul, suatu ketika dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya anak Abdullah sudah masuk Islam. Dia hina Rasulullah, sehingga hinaan gembong munafik ini terdengar oleh anaknya Abdullah.
Abdullah pun menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika engkau izinkan, akan aku penggal kepala bapakku. Aku serahkan kepadamu, wahai Rasul." Sebagai bentuk loyal dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau kekasihnya Rasulullah dihina, meskipun yang menghina itu adalah bapaknya. "Kalau engkau izinkan ya Rasul, akan saya penggal kepala bapak saya serahkan kepadamu." Apa kata Nabi? "Jangan kau lakukan itu. Berbuat baiklah kepadanya dan bergaullah dengannya secara baik." Meskipun dia gembong munafik, menghina Rasulullah SAW, tetap saja dia ajarkan kepada sahabat Abdullah, "Bersahabatlah, berkawanlah dengan bapakmu meskipun dia telah menghina aku." Karena apa ya ibadallah? Demi Allah, kita semua tidak akan pernah hadir ke muka bumi ini tanpa perantara mereka. Ibu yang lelah di atas kelelahan, pun demikian dengan bapak kita. Makanya dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menyebutkan bagaimana kita berbakti secara khusus kepada bapak kita. Semuanya berbakti kepada ibu. Kenapa ya ibadallah? Karena lelah ibu kita tidak pernah kita lihat. Kita tidak pernah lihat bagaimana ibu kita hamil. Kita berada dalam rahim. Kita tidak pernah melihat bagaimana menderitanya ibu kita mengeluarkan kita. Dan demi Allah, kita tidak pernah lihat bagaimana 2 tahun ibu kita menderita. Hilang segalanya dalam hidupnya. Tubuh yang dia rawat di waktu dia gadis hilang untuk membesarkan kita. Makanya di dalam Al-Quran kita diperintah oleh Allah untuk berbakti secara khusus kepada ibu. Karena kita tidak pernah melihat bagaimana pengorbanan ibu kita. Tapi kenapa tidak disebut berbakti kepada bapak? Karena jamaah, setiap hari kita melihat pengorbanan bapak kita. Pagi dia berangkat, sore dia datang. Bahkan tidak sedikit yang sore dia berangkat, pagi dia datang ke rumah. Kita melihat peluh keringat keluar dari tubuh bapak kita. Kita bisa berbakti kepada bapak kita secara mudah karena kita bisa melihat perjuangan mereka. Tapi perjuangan ibu kita tidak pernah kita lihat. Sekali lagi kita tidak melihat bagaimana menderitanya ibu kita waktu kita berada dalam rahim mereka. Makanya kata Ibnu Abbas, saya tidak tahu kebaikan apa lagi yang bisa menutupi kesalahan membunuh dia selain berbakti kepada ibunya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjumpa dengan 2 orang. Keduanya jalan bersama. Maka yang lebih mudah ditanya oleh Abu Hurairah, siapa itu? Karena dia berjalan berdua dengan yang lebih tua darinya. Siapa itu yang di belakang kamu? Dia itu adalah bapakku. Abu Hurairah tegur pemuda itu, kalau memang itu bapakmu, maka tidak pantas engkau berjalan di hadapan dia.
engkau harus berjalan di belakangnya. Engkau pastikan keadaan dia ketika dia berjalan. Engkau pastikan dia harus aman. Dan ketika kita mau duduk, jangan pernah duduk sebelum bapak ibu kita terlebih dahulu duduk. Ketika kita akan makan, jangan pernah makan sebelum kita pastikan bapak ibu kita terlebih dahulu makan. Jadi ditegur oleh Abu Hurairah. Engkau berjalan di hadapan bapakmu. Tidak boleh itu engkau lakukan. Berjalanlah engkau di belakangnya. Engkau pastikan bapakmu dalam kondisi aman. Khawatir dia jatuh. Dan demi Allah, sesungguhnya orang tua kita, bapak ibu kita, terlebih ibu kita, mereka tidak akan pernah mau membuat kita susah. Makanya terkadang ibu kita, kedua orang tua kita akan memilih hidup di rumah sederhananya dibanding dia tinggal di rumah mewah anaknya. Kenapa ya ibadallah? Karena mereka tidak mau menyusahkan anaknya. Itulah perasaan orang tua kita. Padahal di dalam Al-Quran, nikmat besar dalam hidup kita adalah ketika orang tua kita serumah dengan kita. Surah Luqman Allah sebutkan seperti itu. Indakal kibar, kata Allah. Nikmat itu ada pada ketika orang tuamu yang senja itu serumah dengan engkau. Itu nikmat besar dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi, orang tua kita kurang nyaman tinggal serumah dengan kita. Dia memilih hidup dalam rumah sederhananya. Kenapa? Dia tidak mau anaknya susah. Dia tidak mau anaknya repot ngurus kita. Padahal mereka telah repot ngurus kita waktu kita masih kecil. Tetap saja mereka tidak mau ngerepotin anaknya. Oleh sebab itulah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntunglah ada di antara saudara-saudara yang masih punya orang tua. Ini nikmat besar. Ini keuntungan yang besar ketika antum semua masih punya orang tua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan, menyamakan kedudukan bulan Ramadan dengan kedudukan orang tua. Rasulullah menyamakan kedudukan bulan Ramadan dengan kedudukan orang tua. Manusia yang merugi itu, manusia yang sengsara itu adalah mereka yang berjumpa dengan bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak dimaafkan oleh Allah. Itu manusia merugi, kata Rasulullah. Dan mereka yang merugi adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya di usia senja, tetapi keberadaan orang tuanya tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Terlebih kita yang sudah berumur 40 ke atas, perhatikan konsep surah Al-Ahqaf ayat 15. Apa yang harus kita lakukan ketika umur kita sudah 40 ke atas, 50 kita masih punya orang tua? Yang harus kita lakukan, lebih dekatlah dengan ibu kita, lebih dekatlah dengan bapak kita. Kenapa ya ibadallah? Ketika umur saya, ketika umur antum semua sudah 40, berarti umur orang tua kita kurang lebih 60. Dalam konsep Rasulullah, orang itu meninggal usia antara 60 sampai 70. Berarti ketika orang tua kita sudah berumur 60, sudah dekat kematian dalam hidup mereka. Maka ketika kita tetap menjaga jarak dengan mereka, lalu kapan kita akan dekat dengan mereka? Sementara kematian sudah dekat dengan mereka, ya ibadah Allah. Mudah-mudahan nasihat singkat dari Ibnu Abbas yang diceritakan oleh Atha bin Yasar dapat kita fahami dan kita renungkan, sehingga kesalahan apapun yang kita lakukan selain bertaubat kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu, insya Allah akan dimaafkan. Bahkan sampai membunuh ketika kita mengabdi kepada bapak ibu kita,
itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah melakukan taubat nasuha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin fa idza aradta fitnatal qaumi fatawaffana ghaira maftun. Allahumma inna nas'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, kami datang memohon kepadamu, tunjukkan yang baik kepada kami dan bimbing kami mengerjakan kebaikan itu ya Allah. Jika engkau menghendaki fitnah kepada satu kaum, wafatkan kami dalam keadaan tidak terfitnah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan tidak terfitnah ya Allah. Tunjukkan kepada kami kebaikan dan bimbing kami melakukan kebaikan itu ya Allah. Tunjukkan kepada kami amalan yang dapat menghantarkan kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Tunjukkan kepada kami amalan yang dapat menjauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma a'tina wa la tuhrimna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma la tada' zamban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan illa qadaitah wa la daynan illa addaitah wa la maitan illa rahimta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkan ketaatan kami, jangan Engkau kurangi ya Allah. Muliakan kami, jangan Engkau hinakan kami ya Allah. Tidak ada dosa kecuali kami memohon kepadamu. Ampunkan semua dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami semuanya ya Allah. Dosa kecil, dosa besar, dosa dulu, dosa yang akan datang, dosa yang tampak dan dosa yang tidak tampak ya Allah. Tidak ada orang yang telah mendahului kami, terlebih orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Wasi' qabrahum, nawwir qabrahum. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Terangkan kubur mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka. Jadikan kubur mereka taman dari taman surga. Orang tua yang hidup bersama kami, bimbing kami untuk lebih dekat kepada mereka ya Allah. Allahumma atil umrahum ala ta'atik. Allahumma atil umri wa umrahum ala ta'atik. Panjangkan umur kami dan umur orang tua kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Panjangkan umur kami dan umur orang tua kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.